Kiai, sekarang kan kita bisa belajar ilmu agama dimanapun dan kapanpun yang kita mau dengan adanya perkembangan teknologi seperti TV, YouTube, dan lain-lain. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada seseorang yang menyediakan media seperti TV Nabawi dan lain-lain, apakah hal itu sudah cukup dalam mendidik ilmu agamanya? Oh, seperti misalnya melihat TV Nabawi gitu, Nabawi TV gitu ya. Iya. Tapi saya juga punya loh channel itu. Tahu enggak channel saya pribadi? Tahu. Apa namanya? KH Lutfi Basori News. Ya, KH Lutfi Basori News ya. Itu ada adminnya ya. Itu kalau tidak salah, dulu saya punya juga ada adminnya, dibuatkan namanya Lutfi Basori TV. Kemudian dihack sama orang, dihapus. Nah, itu seingat saya video saya ini jumlahnya 1.300 video, baik yang pendek maupun yang panjang. Kemudian dihack sama orang jahat, kemudian sekarang hangus. Ala kulli hal 1.300 video saya itu masih tersimpan. Nah, sekarang diupload ulang oleh admin dan saya dibuatkan namanya KH Lutfi Basori News. Nah, kalau tidak salah nguploadnya ini tidak bisa sehari lebih dari 15 mungkin ya. Jadi nggak bisa banyak ngupload, itu di YouTube ada batasannya. Ya. Nah, sekarang sejak yang lama itu dihack, maka sekarang yang sudah dimasukkan di channel KH Lutfi Basori News itu sekitar 600, jadi separuh dari yang dulu. Tapi terus setiap harinya ada adminnya yang mengupload begitu ya. Nah, pertanyaannya ada lagi yang lain seperti Buya Yahya itu punya Al-Bahja ya. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah umat Islam itu cukup ya hanya melihat dengan TV dakwah tersebut sudah cukup atau tidak cukup? Kalau menurut saya tidak cukup. Loh, bagaimana? Begini loh. Para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai kitab itu banyak sekali. Contoh satu saja misalnya. Kitab Sahih Bukhari itu kan disyarahi dengan namanya syarah Fathul Bari. Fathul Bari ini kalau ditumpuk barangkali 3/4 meter. Apa sudah dibaca itu di channel-channel TV? Kan enggak. Di channel TV itu siapapun dari pengelola TV itu hanya cuplikan-cuplikan agama. Begitu. Ya memang kalau dilihat semuanya, tapi apa mampu kita dalam hidup kita ini gak kemana-mana tiap hari di channel TV itu mulai pagi sampai pagi lagi, kan gak mungkin juga. Sesungguhnya mempelajari agama lewat channel TV itu membantu mengenal agama. Begitu ya. Tapi kalau mau mendalami agama sangat tidak cukup, sangat kurang. Kalau tadi saya katakan saya punya rekaman video yang di channel lama yaitu Lutfi Basori TV. Itu 1.300. Loh, kalau dinisbatkan dengan seluruh ajaran agama gak ada apa-apanya itu. Coba pelajaran agama, kalau kita di pesantren, alhamdulillah kalian di pesantren ya. Kitab fikih misalnya, fikih pesolatan, apakah dalam satu kitab fikih pesolatan sudah ada di channel-channel Islami itu? Enggak juga. Paham ya? Itu baru pesolatan. Kemudian secara akidah, apakah ada pembahasan kitab Aqidatul Awam yang diperlukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah? Enggak juga. Bahkan itu didapatkan di pesantren-pesantren atau di halaqah-halaqah ilmiah, majelis-majelis
taklim yang rutin dan membaca kitab. Bahkan ceramah-ceramah agama yang keliling di mimbar-mimbar itu tidak cukup. Ada orang misalnya ingin mengaji agama cuman hadir di majelis-majelis ceramah, tabligh akbar, enggak cukup. Tapi sangat menolong, begitu loh. Hadir-hadir di majelis itu sangat menolong, tapi ibarat cukup atau tidak cukup, sangat tidak cukup. Begitu ya. Saya gambarkan begini. Kita, ya paling tidak saya mengatakan warga Malang ini ya, itu kalau dihitung makan setiap hari keluarga yang normal ini ya, kan makannya 3 kali itu kan, pagi, siang, dan malam. Dan itu untuk warga Malang dan mayoritas warga Indonesia harus makan nasi namanya. Betul apa tidak? Sarapan itu kalau belum nasi namanya belum sarapan kata orang Indonesia. Ya, padahal kadang-kadang orang luar negeri cukup makan kurma, cukup makan roti. Tapi kalau kita orang Indonesia kalau belum makan nasi namanya belum sarapan. Ya, belum makan pagi kan gitu. Oke, kembali lagi kita bahas misalnya ini ya. Kebutuhan jasmani kita itu kan makan nasi 3 kali tentu bersama dengan lauk pauknya. Ya. Lah, pertanyaannya begini, cukupkah kita minum vitamin yang vitamin itu ada pada kandungan sarapan kita? Sudah? Dan juga ada kandungan pada makan siang kita. Bahkan ada kandungan pada apa? Makan malam kita, bahkan ada satu vitamin yang sudah mencukupinya. Kira-kira kalian sebagai orang Indonesia mau ndak pagi dikasih vitamin, ya siang kasih vitamin, malam kasih vitamin, walaupun itu mengenyangkan, mau ndak? Ndak bakalan mau, nggak nikmat ya? Ya. Padahal kita ini makan tidak cukup untuk kenyang, untuk menikmati, kan gitu kan ya? Rasanya pedes atau tidak pedes, betul? Gak cukup jadinya kalau sekedar dikasih apa tadi vitamin, pil vitamin tidak cukup. Demikian juga dengan mengaji, paham ya? Mengaji itu memerlukan satu pembahasan khusus dalam satu tema atau materi yang tidak bisa diceramahkan, tidak bisa, paham ya? Tapi saya katakan, andai kata orang sakit opname di rumah sakit tidak bisa kemana-mana, daripada mati, maka sebaiknya disuntik vitamin yang untuk menguatkan apa badannya sebagai pengganti makan normal. Yang apa itu? Makan sarapan nasi, ya itu makan normal. Makan nasi siang hari, makan nasi malam hari. Tapi kalau di rumah sakit kadang-kadang nggak bisa, kondisi orang sakit, nggak sadar, perlu diinfus. Yang infus itu yaitu vitamin, maka terpaksa harus diinfus. Begitulah ya. Maka mengaji seperti mengaji yang sifatnya majelis-majelis taklim atau channel-channel TV itu sebut saja infus, sebut saja vitamin, bukan keperluan darurat. Ya? Kalau keperluan darurat, ya makan nasinya itu, yaitu belajar di kelas, mengaji, membuka kitab, begitu ya. Dan kitab para ulama masih banyak. Kitab para ulama yang terangkum ini puluhan ribu judul kitab, semuanya bermuara kepada Al-Quran dan hadis Nabawi. Cuman para ulama ini luar biasa, sudah bisa mengklasifikasi gitu loh. Ya, setiap apa materi atau tema ilmu. Begitu ya. Seperti kita gambarkan dunia kedokteran. Kita masyarakat umum ini kan enggak ngerti kadang-kadang. Pokoknya dokter dianggap pandai nyuntik. Ya, padahal dokter itu macam-macam. Ada dokter bedah, ada dokter gigi, ya, ada dokter tulang, ada dokter kulit, kan begitu. Orang awam sakit perut, kadang-kadang yang penting tanya dokter
pergilah ke dokter gigi. Kira-kira cocok apa enggak cocok? Enggak cocok. Asumsi kita yang penting dokter. Enggak begitu mestinya, ya enggak? Kalau sakit gigi pergilah ke dokter gigi. Mestinya begitu. Sakit tulang pergilah ke spesialis dokter tulang, maka bisa sembuh. Jelas? Demikian juga dalam dunia ulama. Paham? Kalau kepingin belajar fikih, jangan tanya kepada ahli apa misalnya, ahli bahasa, ulama ahli bahasa, ahli sastra, gak cocok. Ya, kalau ingin belajar fikih, maka pergilah kepada ulama, mungkin bahasa kita kiai ahli fikih. Begitu, ya. Kalau ingin membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, salah. Kalau belajarnya kepada ahli tafsir, salah. Belajarlah kepada ulama, kiai yang memang spesialisasi ahli tajwid, begitu dan seterusnya. Nah, kita melihat ilmu-ilmu itu banyak enggak? Variannya banyak. Apa cukup dengan diceramahkan dok? Enggak cukup. Apa cukup melihat di channel TV? Enggak cukup. Jelas ya? Paham? Baik.